Perkenalkan, saya Mutiara Lesmanawati Pergiwa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan menampilkan praktik baik mensupervisi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh rekan calon guru penggerak saya, Ibu Mira sebagai coach dan Ibu Rizkia sebagai coaching, dengan mengangkat permasalahan tentang pembelajaran yang monoton atau kurang aktif di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Mira. Selamat pagi Bu Murti. Bu Mira ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Mira? Yang ingin saya kembangkan terkait dengan kompetensi yang saya miliki, yaitu tentang kepribadian dan kompetensi sosial saya. Oke, kompetensi kepribadian dan sosial. Baik. Bagian mana yang nanti Bu Mira ingin untuk saya amati? Interaksi antara saya sebagai coach dan nanti dalam percakapan saya dengan coach saya. Di situ saya ingin apakah saya bisa membantu coach saya untuk mencapai tujuannya. Iya. Bagaimana penilaian Bu Mira sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya nantinya apakah saya ini sudah menggunakan pertanyaan berbobot terhadap coach saya yang dapat mengeksplor kemampuannya, kemudian apakah saya juga dapat membuat coach saya merasa nyaman, kemudian apakah saya juga dapat nantinya hadir secara penuh, dan saya juga ingin saya dengan coach saya itu berkomunikasi dengan posisi kemitraan yang setara gitu. Baik. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Untuk saya sendiri, Bu Murti sebagai coach, harapan saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, dan harapan saya untuk coach saya dapat meningkatkan potensinya sebagai coach yang dapat menemukan solusi dari permasalahan kita. Oke, baik Bu Mira, terima kasih. Sama-sama Murti, saya juga terima kasih Murti. Selamat siang Bu Mira. Selamat siang Bu Rizkia, apa kabarnya? Sehat Ibu, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di sini. Sama-sama Bu Rizkia. Ada apa nih Bu Rizkia kira-kira? Saya mau diskusi sedikit Ibu tentang hal yang membuat saya jadi tidak nyaman beberapa hari ini. Masalah apa? Adakah masalah yang Bu Rizkia hadapi? Iya Ibu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman berada di kelas 71 karena saya merasa tidak bisa mengkondisikan kelas itu. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak itu ribut. Jadi saya menjadi bingung karena tujuan pembelajaran saya akhirnya tidak tercapai. Baiklah, bisa kita tentukan
tujuan dari diskusi ini, apa yang ingin Bu Rizkia capai terkait permasalahan ini? Saya sih harapannya setelah saya bisa berdiskusi sama ibu, saya bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih nyaman buat anak-anak, dan saya menjadi semangat masuk ke kelas itu. Seperti itu. Baiklah, Bu Rizkia, bisakah menceritakan lebih detail tentang permasalahan situasi di kelas Bu Rizkia itu seperti apa? Di kelas saya itu, kalau saya masuk ke kelas, lalu pertama ya seperti biasa saya pasti pembukaan. Nah, ketika saya sudah masuk ke dalam inti dari pembelajaran itu, anak mulai berisik. Anak tuh seperti tidak punya konsentrasi untuk menyimak apa yang saya sampaikan, sehingga saya sibuk untuk mengkondisikan yang ini sudah tertib, yang ini ribut, yang ini tertib. Jadi saya malah menjadi bingung, dan akhirnya menurut saya tuh jadi nggak karuan di kelas itu. Seperti itu. Menurut Bu Rizkia sendiri, faktor apa sih yang membuat siswa itu menjadi tidak kondusif seperti itu? Kalau saya rasa itu faktornya mungkin selain memang input anak-anaknya, mungkin ada faktor dari sayanya juga ya Ibu ya. Mungkin saya mengajarnya monoton, sehingga anak-anak merasa bosan ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Menarik sekali ya Bu Rizkia ya. Menurut Bu Rizkia sendiri, ini yang ribut ini, siswa yang ribut ini mayoritas seperti itu ya, dalam kelas, misalnya mayoritas dalam kelas, atau memang ada sekelompok anak murid yang menjadi provokator gitu? Sebenarnya pasti ada yang beberapa yang memang menjadi pemicunya. Jadi ada anak yang sulit untuk konsentrasi, lalu dia melontarkan komentar yang tentang pelajaran sehingga membuat teman-temannya jadi tertawa. Akhirnya konsentrasi temannya hilang, dan untuk mengembalikan itu agak sulit Ibu. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, jadi menurut Bu Rizkia sendiri, rencana Bu Rizkia untuk mengatasi situasi ini seperti apa? Rencana saya mungkin saya akan mulai pembelajaran itu dengan ice breaking ya Ibu. Mungkin supaya saya bisa membuat anak-anak lebih semangat, bergerak, dan tidak merasa bosan. Lalu mungkin saya lebih memvariasikan konten-konten pembelajaran, misalnya dengan menyajikan video, terus ada infografis yang saya tampilkan, sehingga anak-anak itu tidak fokus dengan apa yang saya katakan, atau ya lebih ke student center lah Ibu ya. Mungkin saya merasa mungkin tempo hari itu saya ngajarnya lebih ke teacher center, jadi anak-anak merasa bosan dan tidak bersemangat belajar bahasa Indonesia. Bagus sekali itu idenya Bu Rizkia, dan sangat brilian ya. Dalam apa namanya, aktivitas yang interaktif seperti itu mungkin akan membuat murid-murid Bu Rizkia bisa lebih
fokus karena pembelajarannya menyenangkan dan mungkin nantinya seperti yang Bu Rizky tadi sampaikan akan berfokus pada murid gitu ya. Nah, Bu Rizky sendiri akan mengimplementasinya di kelas urutannya dari mulai apa? Saya akan mencoba untuk memulainya, misalnya besok saya ada pembelajaran di kelas 71. Mungkin pada hari ini atau malamnya saya akan memberikan anak-anak arahan untuk membaca pokok pelajaran tersebut, sehingga ketika besok saya memberikan materi, anak sudah sedikit ada yang dia punya tentang materi tersebut. Lalu ditambah dengan konten-konten pembelajaran yang menarik, lalu dengan adanya ice breaking di awal, bisa membuat anak-anak lebih semangat. Sepertinya ide yang sangat bagus sekali, sangat baik. Nah, tentunya akan dilaksanakan secepatnya Bu Rizky. Iya, mungkin saya akan laksanakan besok karena saya besok ada pelajaran di jam kelas 71 Ibu. Luar biasa sekali, saya sangat mendukung program yang akan Bu Rizky lakukan di dalam kelas dengan waktu yang sangat sesegera mungkin ya Bu Rizky ya. Kemudian ada hal lain tidak yang bisa saya bantu untuk mendukung rencana yang Bu Rizky akan lakukan? Ini pasti ada ya Ibu ya, terutama mungkin saya ingin meminta arahan dari Ibu tentang konten pembelajaran yang kira-kira cocok dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baiklah Bu Rizky, kapanpun saya akan bersedia membantu jika itu diperlukan. Kemudian setelah Bu Rizky melakukan hal yang tadi Bu Rizky rencanakan, mungkin kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui hasilnya ya Bu Rizky ya. Benar-benar sekali Bu, nanti setelah pembelajaran saya akan menghubungi Ibu kembali untuk menyampaikan apa hasil dari pembelajaran saya lakukan besok Ibu. Oke Bu Rizky, terus semangat ya Bu Rizky. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Rizky, jangan sungkan ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Mira. Selamat siang Bu Muti. Bagaimana kegiatan coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Mira menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Terlihat dari pertanyaan yang saya sampaikan ke coaching, menurut saya itu sudah merupakan pertanyaan terbuka. Karena apa? Karena coaching dapat menggali jawabannya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga melihat coaching juga merasa nyaman berbincang dengan saya, dan saya juga hadir secara penuh saat pelaksanaan coachingnya. Kemudian saya juga berusaha menjadi mitra untuk coaching saya. Apa yang membuat Bu Mira bisa menilai demikian? Coaching sendiri tadi di akhir percakapan kami dapat menemukan
solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga coaching memberikan umpan balik yang baik terhadap percakapan yang kami lakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Mira? Tentunya Bu Muti, saya Iya. tunggu. Iya, baik. Jadi saya mengamati tadi pada saat memberikan pertanyaan, Bu Mira itu sudah memberikan pertanyaan yang terbuka sehingga Koci bisa menjawab dan juga bisa menjawab sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dan juga Koci merasa terlihat nyaman ketika berbicara dengan Bu Mira, seperti itu Bu Mira ya. Lalu bagaimana pendapat Bu Mira mendengar apa yang saya sampaikan ini? Saya sangat senang karena ternyata saya sudah dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Kemudian saya juga merasa nyaman dengan percakapan yang dilakukan bersama coach saya, seperti itu. Namun Bu Mira, saya juga melihat hal yang masih bisa perlu dikembangkan ya. Misalnya tadi ketika di akhir perbincangan dengan Koci, Bu Mira belum menanyakan gambaran kondisi kelas atau permasalahan yang sedang dihadapi. Baiknya di akhir percakapan Bu Mira menanyakan ketercapaian atau gambaran kondisi kelas yang ingin diharapkan oleh si coach tadi, seperti itu Bu Mira. Baik, Bu Muti. Ya. Nah Bu Mira, jadi menurut Bu Mira nih tindak lanjut dari percakapan kita ini seperti apa? Kapan dan di mana atau apa yang bisa saya bantu untuk tindak lanjut dari percakapan kita ini? Dalam waktu dekat ini saya akan coba lakukan dalam minggu inilah ya Bu Muti ya, dengan melibatkan rekan sejawat untuk bisa membantu membantu tentang diskusi untuk meningkatkan kemampuan kemampuan saya sebagai coach gitu ya. Betul. Saya sangat menantikan sekali ya Bu Mira ya untuk tindak lanjutnya. Lalu boleh saya tanya nih, bagaimana perasaan Bu Mira setelah percakapan kita ini, atau setelah saya mengobservasi Bu Mira, bagaimana perasaan Bu Mira? Saya sangat terbantu ya Bu Muti dengan percakapan ini bersama Bu Muti. Akhirnya saya mengetahui kompetensi saya sebagai coach dalam percakapan coaching atau dalam coaching itu sendiri, dan juga saya merasa bisa meningkatkan kemampuan saya sebagai coach agar kedepannya bisa baik lagi, lebih baik daripada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Mira. Semangat terus ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Muti atas arahannya. Iya. Demikian video praktik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.